Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainora, biasa dipanggil Mai. Pada hari ini kita akan membahas tentang gizi seimbang. Sebelumnya mungkin kita nonton dulu ya Bu video. Nanti mungkin dari video ini bisa lebih gampang mengingat. Kalau bisa nanti kita bisa di akhir materi nanti bisa ikut menyanyikan lagu ini. Oke, baik, langsung saja Mbak Serti, mohon tolong bantu. Ya, kira-kira dari video tadi, ada nggak ibu-ibu yang sudah ingin menceritakan sebenarnya isi video ini apa ya? Ada yang ingin berbagi? Iya, hidup sehat, berperilaku sehat. Nah, jadi video ini tadi adalah sebenarnya menceritakan tentang 4 pilar gizi seimbang yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, tadi makan beraneka ragam. Kemudian yang kedua, ya berperilaku hidup sehat. Yang ketiga, olahraga atau beraktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan. Oke, baik Bu, kita lanjutkan materinya. Nanti mungkin di akhir kalau ada yang sudah bisa mengingat lagu tadi, mungkin nanti ketika di posyandu bisa lebih ini ya, mengajarkan kepada masyarakat kalau dengan lagu biasanya lebih gampang diingat ya. Jadi kita ingat apa sih 4 pilar gizi seimbang, ada lagunya gitu, jadi gampang untuk diingat. Baik ibu-ibu, kita lanjut materinya. Sebelum kita bahas apa itu gizi seimbang, mungkin kita ingin tahu dulu pengertian dari gizi sendiri. Ibu-ibu sudah tahu ya di sini gizi itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau dilihat dari kata-katanya, gizi itu berasal dari asal usulnya kata-kata gizi ternyata dari bahasa Arab itu makanan. Sedangkan zat gizi itu adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya. Jadi zat kimia itu ada di dalam makanan, ada bahan makanan. Kemudian dalam bahan makanan itu ada yang namanya zat gizi. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, membangun jaringan, serta mengatur proses-proses. Nanti ada pembagiannya lagi. Selanjutnya, zat gizi yang sudah kita tahu itu ada berapa Bu? Ada 5 ya. Yang pertama karbohidrat,
vitamin, protein, lemak, mineral, air, zat gizi nggak Bu? Ya, kalau dulu para pakar gizi dulu katanya air bukan, tapi sekarang yang terbaru air merupakan dari golongan dari zat gizi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau gizi seimbang itu sendiri apa? Gizi seimbang itu adalah keadaan di mana adanya keseimbangan antara kebutuhan oleh tubuh kita dan yang masuk gitu. Yang masuk juga zat gizinya ya Bu, zat yang memang dibutuhkan. Jadi intinya tidak semua makanan itu sebenarnya yang kita makan itu zat gizinya dipenuhi. Oke, kemudian juga ada keseimbangan tadi ya, keseimbangannya adalah dengan berolahraga dan menjaga kebersihan. Jadi kalau dulu orang taunya kalau zat gizi seimbang itu hanya fokus pada gizinya aja, apa yang kita makan. Tapi sekarang pemerintah kita itu berdasarkan yang tadi nih survei-survei dari ada namanya banyak survei. Salah satunya kalau yang di KBA aja langsung tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Hanifah ya, dari hasil tes kesehatan banyak yang hipertensi, banyak yang diabetes, banyak yang tadi asam urat. Nah, sehingga pemerintah itu sekarang membuat peraturan terbaru. Ternyata gizi seimbang itu pengertiannya tidak hanya di bagian gizi, tapi ditambah 2 item lagi, yaitu menjaga kebersihan lingkungan atau PHBS dan olahraga. Tapi jangan salah juga Bu, olahraga dengan aktivitas fisik sama nggak? Nah, beda ya. Kalau di rumah kita mungkin bisa beraktivitas fisik. Nanti mungkin kita bahas di depan. Oke. Nah, yang kalau gini-gini mungkin kayaknya Ibu udah tahu ya, karbohidrat yang mana. Ini makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Fungsinya untuk kalau karbohidrat ya sebagai zat untuk menghasilkan energi untuk kita melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, protein. Protein ini diperoleh dari daging, ikan. Iya, daging, ikan. Kemudian itu yang hewani, yang nabatinya ada dari kacang-kacangan. Fungsinya untuk kalau protein bangun apa ini Bu? Bangun badan. Iya, protein itu sebagai zat pembentuk sel-sel. Kalau masih balita itu di sini nih proteinnya harus tinggi karena memang sangat lagi pertumbuhannya lagi pesat-pesatnya. Kalau orang dewasa masih perlu nggak? Pasti ketika kita sakit, jaringan-jaringan yang rusak itu diperbaiki dengan protein. Nah, kemudian ada mineral. Mineral itu banyak terdapat di mana Bu? Sayuran, buahan ada nggak? Ada. Ya, tapi ternyata terbanyak di sayuran dan hewani. Buah-buahannya nanti vitamin. Nah, apa aja jenisnya? Ini ada contohnya adalah zat besi. Itu banyak terdapat pada bayam, kangkung, dan daun kapuk. Di sekitar kita ada nggak Bu ini? Ada ya? Kira-kira ada nggak ibu-ibu yang memanfaatkan atau malah beli brokoli? Sendiri ya? Iya. Ya alhamdulillah sebenarnya di tempat kita itu sayuran yang bagus ada. Kita malah belinya suka yang produk impor, harganya mahal. Padahal di sekitar kita ada bayam, kangkung, daun katuk itu tinggi zat besinya. Belum. Nah, ini ada lagi sayur kalsium. Kalsium itu ada di ikan laut, itu tinggi. Kemudian ini juga ada contoh mineral yang lain. Oke, lanjut. Nah, kalau vitamin ada 2 ya Bu. Satu yang larut dalam lemak, satu yang larut dalam air. Yang larut dalam lemak, ingatnya AD ya Bu, ADEK. Kemudian larut dalam air, B dan C. Selanjutnya
Nah, jadi makanan yang bergizi itu apa, Ibu? Adalah makanan yang berasal dari aneka ragam yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan. Apa itu zat gizinya? Yang tadi, yang 5 tadi, karbohidrat, protein. Nah, kalau nggak mengandung 5 itu gizi enggak? Kurang ya, karena tidak terdapat kelima item yang tadi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari kegunaannya, tadi kan kita sudah pilah-pilah nih, ada karbohidrat, ada protein, ada mineral. Ini kayaknya udah zaman 90-an ya Bu ini. Ibu ingat nggak ini triguna makanan? Ingat ya Bu, triguna. Ada 3 guna makanan. Ini penggolongan berdasarkan kegunaannya. Nah, kalau yang ini nih apa nih tadi istilah dari yang kelima itu? Karbohidrat. Ya, kita nih review lagi aja Bu. Kemudian yang ini protein. Yang zat pengatur vitamin dan mineral. Nah, ini kita lihat aja contohnya ya, contoh untuk mengingatnya. Kalau dia tenaga itu yang bawah karbohidrat. Jadi untuk kita kebutuhan untuk kita bekerja atau beraktivitas. Sedangkan zat pengatur ini buah-buahan dan sayuran. Dia mengatur yang namanya jalannya organ-organ tubuh, misalnya hati itu di mana, itu dari zat gizi, dari vitamin dan mineral yang ada di sayur dan buah. Kemudian zat membangun sel-sel pada balita, kemudian mengganti jaringan yang rusak pada orang dewasa yang sakit. Jadi gambarannya seperti ini kira-kira. Oke. Nah, jadi pemerintah kita sama seperti pemerintah yang ada di dunia, masing-masing negara itu punya peraturan mengatur warganya bagaimana memilih atau dalam memilih bahan makanan atau berperilaku dalam memenuhi gizinya. Kalau di Indonesia ada yang namanya dulu sekali tahun 1990 Pedoman Umum Gizi Seimbang, kita kenalnya apa Bu? Iya, 4 sehat 5 sempurna. Sekarang setelah diadakan penelitian oleh ahli, jadi 4 sehat 5 sempurna itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu ya. Jadi kalau dulu katanya susu itu penyempurna, ternyata tidak ya. Susu itu bisa digantikan dengan 2 potong tempe. Tadi ada nggak soalnya ya? Udah terjawab 1 ya Bu. Kemudian iya, dia ada ukuran-ukurannya, nanti mungkin bisa kita review. Kemudian sehingga pada tahun 99 itu ada yang namanya Pedoman Umum Gizi Seimbang. Oke Bu, yang 1 udah dulu ya, udah terjawab. Kita fokus ke nanti ada lagi nih jawaban yang lain-lain. Ayo siapa yang menyimak pasti nanti jawabannya benar semua. Nah, selanjutnya yang terbaru ini sekarang, Ibu pernah lihat nggak ini tumpeng gizi seimbang? Ini yang terbaru pedomannya. Kalau kita di Indonesia gambarnya seperti ini. Kalau Australia atau negara lain beda lagi peraturannya berdasarkan keadaan fisik dari masyarakat kita sama keadaan lingkungan. Tumpeng gizi seimbang ini pedoman kita dalam memilih atau memilih makanan sehari-hari. Tapi ini nggak kelihatan ya porsinya. Itu di soal nanti ada. Kalau karbohidrat ini nggak kelihatan gimana? Karbohidrat ini dalam sehari-hari itu kita mengkonsumsinya sebesar 3 sampai 5 porsi. 1 porsi karbohidrat itu 100 gram. Kalau kita makan nasi pakai centong Magicom itu, kalau 100 gram itu 2 centong. Nah, jadi kita makan nasi juga melihat dengan indeks masa tubuh kita yang tadi. Kalau kita agak kelebihan berat badan, ya jangan sampai 5 porsi dibatasi yang nasinya. Jadi ini hanya untuk, ini pedoman umum ya Bu. Kalau yang khususnya nanti kita khususkan lagi dengan
dengan apa IMT tadi, apakah kita normal atau kelebihan. Dan kalau sayuran ini 3 sampai 5 porsi, jadi sama ini sayuran dengan nasi itu jumlahnya dengan jumlah yang sama. Kalau yang yang karbohidrat itu tadi sebenarnya kita menyesuaikan. Kalau memang orangnya terlalu masih kurus, masih boleh sampai 8, batasannya itu 3 sampai 5. Nah, selama ini kira-kira menurut Ibu, dulu saya juga taunya mengkonsumsi sayur dan buah itu jumlahnya sama, tapi ternyata dalam pedoman ini yang lebih banyak yang mana, Bu? Sayur. Iya, sayur. Nah, kenapa pemerintah kita menganjurkan mengkonsumsi sayur yang banyak? Nah, itu dia berdasarkan penelitian yang tadi, banyak masyarakat kita yang terkena hipertensi, diabetes, apalagi tadi yang penyakit tidak menular secara sangat tinggi. Dan dengan mengkonsumsi sayur itu bisa kita mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tadi, karena di sayur sebenarnya tinggi vitamin dan mineral. Nah, untuk protein ini adalah 2 sampai 3 porsi. Nah, yang paling atas ini, paling ujung adalah yang paling sedikit kita konsumsi. Ini ada gula, garam, dan lemak. Gulanya berapa, Ibu-ibu, batasannya? 2 sendok teh 1 hari. Jadi boleh kalau di sendok makan kan 4 sendok makan batasannya 1 hari. Itu kalau gula. Kalau garamnya hanya dibolehkan 1 sendok teh. Kemudian lemaknya ada 5 sendok makan. Untuk ingatnya, untuk kita memudahkan ingatnya, ingat aja GGM, gula, garam, lemak, 4, 1, 5 gitu. Nah, ini juga kenapa diatur, yaitu tadi penduduk kita masih banyak yang sekarang ini hipertensi, yang tadi penyakit-penyakit yang tadi ternyata di mana, di kebun pala ya yang tinggi hipertensi. Nah, ini tugas ibu-ibu nih, promosi pedoman umum gizi seimbang ketika penyuluhan ya. Batasi terutama yang gula, garamnya, minyak. Kalau kita lihat gambarannya dalam piring makan, ini jumlahnya seperti ini, ibu-ibu. Jadi makanan pokok ini jumlahnya kalau kita lihat sama ya, porsinya dengan sayuran, kemudian lauk, dan sisanya itu lauk dan buah-buahan. Sayuran dan makanan pokok. Nah, jadi dari gambar ini sekarang kita bukan hanya melihat pengaturan gizinya saja, tapi juga dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan mencuci tangan, kapan saja mencuci tangan, mungkin ibu-ibu kita sudah tidak bahas lagi, pasti ibu-ibu sudah tahu ya kapan waktunya saja mencuci tangan. Nah, karena itu termasuk salah satu perilaku ber-PHBS. Kemudian ada aktivitas fisik, menyapu, bisa bersepeda bagi yang laki-laki, kemudian memantau berat badan. Nah, ini juga di sini ada gambar air. 1 hari kita mengkonsumsi air yang dianjurkan berapa gelas? Iya, 8 gelas. Kalau ibu-ibu di sini kira-kira sudah minum 8 gelas belum? Belum ya, mungkin masih 3 gelas. Waktu makan pagi sekali, makan siang sekali, makan malam sekali, jadi hanya 3 gelas mungkin. Yang seringnya, yang pastinya ya. Iya, jadi intinya sebaiknya 8 gelas, semakin banyak semakin bagus. Kita lanjut lagi. Nah, jadi ini yang 4 pilar gizi seimbang. Yang tadi ya Bu, yang pertama mungkin dipercepat aja. Nah, yang pertama mengkonsumsi beraneka ragam pangan. Ini kenapa kita dianjurkan mengkonsumsi beraneka ragam pangan? Maksudnya ini apa ya Bu? Mengkonsumsi beraneka ragam pangan. Maksudnya yang 5 tadi itu
protein, karbohidrat, lemak, air itu dalam sehari-hari itu ada kita konsumsi atau terdapat di dalam bahan makanan. Kemudian juga ini misalnya dalam konsumsi sayur, ini kan beraneka ragam. Jadi maksudnya sayur yang kita konsumsi juga diganti-ganti dalam makanan sehari-hari. Jangan hari ini sayur, besok hari ini sayur bayam, besok bayam lagi, besok itu lagi. Nah, sebenarnya itu harus diganti-ganti karena tidak satupun zat gizi dalam makanan, tidak satupun makanan yang mengandung zat gizi lengkap. Jadi zat gizi yang ada di dalam bayam beda dengan yang ada di sawi. Kemudian yang di sawi beda dengan sayur apa lagi Bu? Dalam kangkung. Nah, sekarang ini balita kita itu dari penelitian juga ya, balita kita sulit dalam mengkonsumsi sayur, memilih-milih bahan makanan. Itu akar masalahnya kira-kira dari mana Bu? Iya benar. Dimulai dari kapan? Dari hamil, dari ibunya hamil. Nah, sebenarnya dari hamil itu seorang ibu itu harus rajin mengkonsumsi beraneka ragam, makan yang buah diganti-ganti. Jadi si bayi itu sebenarnya dari dalam kandungan sudah mengenal jenis. Kemudian juga dimulai pada usia 6 bulan. 6 bulan itu kita ganti-ganti, mulai diperkenalkan jenis makanan, sehingga ketika dia sudah dewasa tidak memilih-milih makanan. Saya juga ini termasuk pemilih nih, mungkin dulu waktu kecil orang tua misalnya suka ngasih sayur apa, kita misalnya di daerah, misalnya kalau saya kan di Aceh misalnya, di sana yang sayurnya yang ada itu, jadi yang dikenalkan itu aja. Ketika kesini jadi ribet, aduh ada daun katuk, daun apa gitu ya. Tapi kalau sekarang di pasar gampang sayur-sayuran Bu ya. Kalau bisa ya sayuran seluruh Indonesia kita makan. Kalau ada, jangan ketika anak dewasa dia kuliah kemana atau kemana jadi kesulitan. Kemudian juga sebenarnya karena zat gizi tadi. Nah, pilar yang kedua berperilaku hidup bersih. Kenapa ini masuk dalam pilar gizi seimbang? Karena kalau makanan yang kita makan sudah bergizi, tapi lingkungan kita tidak sehat, kemudian misalnya ini anak balita terinfeksi, jadi sama aja ya, makanannya zat gizinya tidak bisa terserap dengan baik karena diganggu oleh penyakit. Nah, diare. Nah, pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu seperti apa? Olahraga. Kalau olahraga kira-kira dalam 1 minggu yang dianjurkan berapa kali Bu? 2 kali. Tapi masih kurang ternyata. 3 sampai 5. Nah, ibu-ibu kira-kira aja nih, ada nggak kita melakukan aktivitas fisik 3 sampai 5 ya? Kalau tidak bisa olahraga sebenarnya bisa dengan yang kegiatan sehari-hari yang kita lakukan dalam waktu 30 menit. Itu bisa seperti berolahraga, seperti tadi ya, menyapu, ngepel, menyuci juga bisa. Intinya waktunya sampai 30 menit kurang lebih. Nah, yang terakhir, pilar memantau berat badan normal. Apa untuk orang dewasa saja? Tentu tidak ya. Anak balita juga harus dipantau berat badannya. Kira-kira mantaunya harus tiap bulan atau 3 bulan sekali? Iya, apalagi balita Bu, masa pertumbuhan ini masa yang memang harus kita pantau. Kalau kita dewasa mungkin turun dikit nggak masalah, naik dikit masalah nggak? Naik dikit masalah ya, kalau turun nggak apa-apa. Apalagi balita ya Bu, jadi seorang balita emang harus dipantau berat badan untuk melihat status gizinya. Nah, yang selanjutnya kalau kita lihat gambarannya, jadi gizi seimbang itu ya seimbang antara makanan dengan yang masuk ke dalam tubuh.
Ini sambil melanjutkan materi yang selanjutnya ini saya tanya lagi. Jadi tadi porsi sayuran dalam anjuran pedoman umum gizi seimbang tadi berapa porsi, Ibu-ibu? Berapa? Iya, nanti kayaknya jawabannya benar semua ya udah gitu. Oke. Kalau karbohidrat, iya, 3-5 atau 3-8 misalnya. Nah, tadi itu pengaturan tadi diciptakan karena adanya masalah-masalah gizi yang bukan hanya seperti yang saya sebutkan tadi pada orang dewasa, juga terutama pada balita. Nah, masalah gizi apa aja yang ada di sekitar kita nih? Yang pertama kita lihat gizi buruk. Ini mudah-mudahan di wilayah KBA Ibu tidak mempunyai balita yang gizi buruk. Kira-kira ada nggak Bu di sini wilayahnya yang masih mempunyai kasus gizi buruk? Nggak ada ya, alhamdulillah. Tapi yang gizi kurangnya? Nah, dia gizi kurang. Nanti dikit aja satu garis sudah jatuh ke gizi buruk. Ini dia ada yang pertama marasmus. Ibu-ibu sudah pernah lihat langsung nggak yang marasmus? Mudah-mudahan belum ya, hanya pada gambar. Kalau saya sudah sering di sana kami turun ke lapangan kalau ada gizi buruk dan dia turun. Ya sudah pernah melihat kalau marasmus ini dia ciri khasnya wajahnya seperti orang tua, badannya itu sudah kurus kering ya. Kayak ini ingat aja kalau marasmus, kita kan seorang kader nih harus kalau ketika ditanya gizi buruk ini marasmus atau kwashiorkor apa ya gitu. Jadi ini untuk yang gampangnya ini kalau marasmus itu dia kurus nih, sangat kurus, kemudian nih wajahnya seperti orang tua. Itu karena kekurangan energi, kekurangan yang namanya zat energi. Kalau kwashiorkor itu dia ini busung ya Bu, ini perutnya besar, kemudian kaki-kakinya juga namanya istilahnya odema, badannya odema, pembengkakan, bengkak itu karena kekurangan protein. Ya mudah-mudahan tidak ada langsung ini, mudah-mudahan kita hanya melihat di gambar ya Bu, tidak kita temukan di daerah kita. Selanjutnya ini yang untuk permasalahan gizi pada balita. Kemudian ada juga yang namanya stunting. Kebetulan ini tidak ada gambarnya. Stunting itu sekarang memang di Indonesia sangat tinggi dan menjadi perhatian pemerintah. Ini ya, stunting itu ialah tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Padahal dulu kita masih bagus-bagus tinggi, tapi mendekati ke zamannya sekarang kok kenapa bisa stunting. Selanjutnya, nah ini adalah permasalahan anemia pada ibu hamil. Anemia penyebabnya kenapa ibu-ibu? Kekurangan zat besi. Ya. Kalau di posyandu tadi ada permasalahan tidak tersedia tablet FE. Tapi itu sebenarnya memang bukan di posyandu ya ibu. Ya kan ya. Itu di bidannya, nanti pemberiannya bidannya langsung memberikan ke ibu hamil. Nah itu ada tuh tadi, kira-kira jawabannya benar nggak ini? Kalau selama hamil berapa bungkus atau berapa tablet zat besi seorang ibu hamil? 1, 3, 2, 1. Yang benar berapa Bu? 3. Ibu dari mana? KBA? Iya, tepuk tangan dong buat KBA Pekayon. Iya benar ya Bu, 3 bungkus. Ya, selama hamil seorang ibu harus mengkonsumsi. Tapi walaupun pemberiannya oleh ibu bidan, ibu-ibu kader tetap memantau nggak nih konsumsinya. Tetap ya, harus tetap mempromosikan. Nanti setelah ini kita lihatkan lagi bagaimana caranya kita melakukan penyembuhan. Nah ini dia, jadi zat besi itu untuk mencegah terjadinya
anemia, ya kedepannya mencegah pendarahan, keguguran. Jadi untuk mencegah itu ibu-ibu hamil harus mengkonsumsi tiga bungkus tablet besi. Oke. Kemudian permasalahan yang lain, ini juga kita lanjutkan. Nah, ini di daerah kayaknya kalau di sini nggak ada ya Bu kalau di sini. GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium. Ibu-ibu ada menemukan nggak di daerah ibu-ibu? Nggak ada kayaknya ya. Ini biasa di daerah yang pegunungan kayak di Jawa Barat, di Cianjur, ini masih karena daerahnya memang tanahnya itu masih kekurangan zat iodium. Kemudian di sana juga sulit ditemukan garam iodium. Kalau di sini ibu-ibu sudah ada kalau di wilayah ibu-ibu itu ibu-ibunya mengkonsumsi garam iodium semua ya. Nah, sudah. Jadi insya Allah ya gangguan masalah gizi yang seperti ini kayaknya kalau di daerah ibu-ibu tidak ada. Tapi di daerah kayak di Jawa Barat, Cianjur itu masih ada yang kreatif, kerdil, kemudian golongan. Ini akibat kekurangan iodium. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih melakukan penyuluhan gizi seimbang. Tadi juga dari hasil kuesioner yang diberikan oleh Mbak Hanifah, ternyata permasalahan ibu-ibu juga salah satunya adalah kesulitan melakukan penyuluhan. Kira-kira itu kenapa ya Ibu sampai sulit melakukan penyuluhan? Ada yang ingin memberi tanggapan biar kita nanti mencari solusi bersama-sama. Nah, yang satu groginya kenapa? Kenapa bisa kurang percaya diri? Kurang mengerti materinya. Iya, kurang mengerti materinya. Yang lain lagi kayaknya nggak ada ya. Sulitnya gimana Bu? Oh, susah dikumpulin. Sasarannya yang mau disuruh nggak ada. Sebenarnya ini memang permasalahan ini di rata-rata posyandu itu sulit penyuluhan. Kalau kita datang ke lapangan atau kami turun ke lapangan nggak ada. Nah, sebenarnya teknik agar kita tidak grogi itu yang pertama sekali apa ibu-ibu? Yang pertama sekali menguasai materi. Nah, gimana sih menguasai materi? Kan kerjaan banyak, bukan hanya kerjaan posyandu ya. Memang mikirin posyandu terus. Nah, sebenarnya bisa sih ibu-ibu ya sambil nggak ada kegiatan ngumpul, ada yang buku-buku dari puskesmas itu dibaca bersama, dibahas. Pokoknya di waktu selang aja baca-baca. Kalau kita belajar khusus nggak ada waktu ya Bu, apalagi ibu-ibu ya. Intinya misalnya ya bagi-bagi materi aja. Misalnya ibu satu menguasai materi tentang vitamin A, ibu satu menguasai tentang zat besi atau apa, nanti ganti-ganti. Nah, dalam menyampaikan penyuluhan juga itu ada tips dan triknya agar masyarakat atau sasaran mau dan mudah mendengarnya. Bagaimana triknya itu? Nah, ini kita definisi penyuluhan gak usah kita bahas lagi. Nah, ada 3 ternyata triksnya, atau dalam isi penyuluhan itu kita harus memperhatikan 3 hal ya Ibu. Yang pertama apa? Ini pesan pokok, yaitu informasi yang diharapkan sasaran mau melaksanakannya. Nah, sebenarnya masalah pokok itu dapatnya dari mana? Dari masalah yang ada di sekitar. Kayak tadi ternyata di Kebun Pala ada permasalahan hipertensi. Nah, berarti sepertinya di penyuluhan di Kebun Pala itu lebih ke hipertensi. Jadi pesan pokoknya itu pesan-pesan yang kita lihat bagaimana permasalahan di daerah kita. Jangan kita ketika penyuluhan nih, sebenarnya masyarakat banyak yang diabetes, terus kita ngasihnya materinya hipertensi gitu. Jadi kan kurang mau didengar, orang saya hipertensi, kenapa dikasih materi itu gitu ya. Kemudian manfaatnya. Nah, manfaatnya
kita jelaskan manfaat. Biasanya orang itu kalau mendengar, oh saya dapat keuntungannya ini. Misal tadi, oh kalau saya berperilaku pedoman umum gizi seimbang, manfaatnya menjadi sehat, terhindar dari penyakit tidak menular, hipertensi dan lain-lain. Kemudian yang perlu dijelaskan lagi, yang pertama adalah akibatnya, penyakit-penyakit yang diakibatkan bila kita tidak berperilaku gizi seimbang. Kira-kira manfaat dan akibat mana yang duluan kita sampaikan ketika penyuluhan? Nah, sebenarnya ada trik. Ternyata kita tuh lebih baik menyampaikan akibatnya dulu. Nah, karena biasa masyarakat jika sudah tahu bahayanya, dia akan takut gitu ya. Nah, jadi kira-kira ini yang poin-poin yang harus Ibu perhatikan agar PD atau penyuluhannya itu menarik dari sasaran. Kemudian, nah ini kegiatan yang sering kita temukan di posyandu. Gimana sih meja penyuluhan? Nggak ada ya Bu? Di sini KMS Ibu udah menumpuk, ada yang nunggu Bu, saya belum diisi nih timbangan KMS-nya gitu ya. Nah, berarti kita perlu pengaturan ini sebenarnya. Ini kan nggak baik ya, antrinya seperti ini. Kapan mau penyuluhan? Kalau gitu kita harus yang 5 mejanya harus benar-benar kita atur lagi, harus kita pilih. Nah, kemudian ini lagi. Nah, jadi sebenarnya dalam menyampaikan penyuluhan itu bisa ada beberapa 3 cara ya. Yang pertama ini penyuluhan orang. Ini kalau kasus khusus, misalnya ibu-ibu yang anaknya gizi kurang, jadi kita sampaikan ke ibu itu topiknya gizi kurang. Kemudian ada yang penyuluhan kelompok. Nah, seperti ini penyuluhan kelompok ini misalnya kepada kelompok yang tadi ibu-ibu hipertensi kita kumpulkan. Jadi topiknya khusus hipertensi. Kemudian ada juga yang disertai dengan demo. Ini biasanya praktik PMT ya, ada demonya, ibu-ibu memasak sambil melakukan penyuluhan. Ibu-ibu, ini contoh jenis makanan gizi seimbang harus mengandung berapa tadi Bu? 5 jenis bahan makanan. Nah, kita langsung praktekkan di sini, ibu-ibunya melihat. Kemudian juga selain kita memberitahu pemilihan bahan makanannya, juga harus cara pengolahan tentunya. Tapi kita tidak bahas di sini. Saya yakin ibu-ibu sudah mengerti ya cara yang bagus dalam mengolah bahan makanan. Nah, ini dia bagaimana menyusun menu gizi seimbang pagi azan. Kita tunggu azan sebentar. Ini sebenarnya sedikit lagi bagaimana menyusun menu gizi seimbang. Bagaimana cara menyusun menu gizi seimbang? Nah, ini definisi sepertinya nggak usah kita bahas lagi ya Bu. Kita lihat aja ini apa sih menu yang sehat itu bagaimana. Menu yang sehat itu yang pertama tentu harus mengandung gizi seimbang yang tadi, yang kembali lagi yang ke 5 tadi, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air. Ini apakah berlaku untuk hanya usia dewasa atau semua usia? Semua usia ya Bu. Jadi balita juga udah harus makan sayur dan buah. Kemudian aneka ragam bahan makanan yang tadi, maksudnya kenapa harus beraneka ragam? Karena tidak ada satupun bahan makanan yang gizinya sempurna. Jadi misalnya kita bayam, oh bayam itu udah cukup tuh, udah bagus. Ya udah kita sayurnya bayam terus gitu. Ya jadi harus beraneka ragam. Kemudian tentunya harganya yang terjangkau. Ya sebenarnya seperti sayuran seperti kita sebutkan tadi di sekitar kita, sayur sebenarnya murah ya Bu. Kayak kangkung 1 ikat itu 2.000. Itu kan murah daripada kita beli yang impor. Harus brokoli, berapa brokoli? 35.000 ya 1 kilo.
lebih baik lagi kalau ibu-ibu membiasakan menanam, kayak sekarang kan lagi ngetren sayur dalam pot. Ya, itu saya pernah ke Bekasi, di sana posyandunya atau ibu-ibunya menggalakkan tanaman di dalam pot, sawi dan kangkung. Ini kenapa? Karena tadi sebenarnya kebutuhan sayur itu sama ya dengan nasi, lebih banyak dari jenis makanan yang lain. Kemudian juga mudah dilaksanakan, kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh, aman dan disukai. Ini disukai siapa? Apa menu dalam sehari-hari itu disukai oleh, pilihnya oleh ibunya aja gitu? Ya, nanti jangan-jangan nih dalam menu sehari-hari hanya menu yang disukai oleh ibu. Ya, kita juga harus, apalagi yang punya balita, tentunya harus menyesuaikan. Apalagi usia yang masih belum bisa makan dewasa, tentunya ibu-ibu harus membuatkan menu yang khusus buat balita. Oke, selanjutnya tidak ini berulang-ulang lagi. Jadi gizi yang jangan dilupakan adalah yang harus mengandung 5 tadi. Oke. Mungkin untuk materi gizi seimbang kita cukupkan sampai di sini. Saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, ibu dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KBA Desa Lengkong Kulon. Mau bertanya Bu ya, karena suami saya darah tinggi, saya mau tanya langsung, sayur apa yang membuat supaya turun darah tingginya? Sayur apa yang cepat gitu, cepat turun darah tingginya itu? Sayur apa aja gitu? Ya, sekian, terima kasih. Karena saya bingung Bu, nasi makan tuh ini bukan darah tinggi aja Bu, banyak penyakitnya, makanya saya bingung kasih ini kasih nggak boleh, kacang-kacangan nggak boleh, saya kasih apa ya gitu, penyakitnya banyak, maksudnya ada apa, darah tinggi, ada terus asam urat, ada benar komplit deh, jadi saya bingung kasih apa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Mama Aika dari Lengkong Kulon. Jadi Mama Eka punya permasalahan. Jadi suami ibu Mama Eka hipertensi dan ada asam urat. Ibu Mama Eka pengen tahu sayur apa yang bisa menurunkan darah tinggi. Nah, ini tadi sesuai nggak dengan ini kita ya? Sebenarnya ya. Nah, itu mungkin kalau yang khusus untuk menurunkan darah tinggi itu lebih ke kalau ini jenis tanaman herbal ya Bu. Kalau sayur itu sebenarnya bukan jenis sayurnya yang menurunkan darah tinggi, tapi yang perlu kita perhatikan adalah cara pengolahannya. Nah, apalagi yang sudah darah tinggi dan asam urat, bagaimana cara pengolahannya Bu? Sayurnya sebenarnya tidak ada sayur yang harus dibatasi. Tidak ada yang katanya darah tinggi tidak boleh makan sayur ini, sayur itu. Kalau tanaman herbal ada memang informasinya ya, yang saya tahu itu daun seledri. Itu bagus untuk tensi. Kemudian pernah kita dengar juga itu ketimun. Timun itu bisa untuk menurunkan darah tinggi. Tapi sebenarnya itu bukan maksudnya timun menurunkan darah tinggi, itu hanya karena timun tinggi yang namanya zat kalium. Zat kalium itu dia mengikat, jadi menurunkan darah. Jadi intinya sebenarnya teknik mengolahnya. Ketika kita sudah terkena asam urat atau darah tinggi, mungkin kita tidak memilih makanan yang diolah dengan santan. Jadi cukup direbus. Kemudian ikannya juga tidak dipilih yang digoreng, tapi yang dipepes atau ini. Jadi lebih ke teknik pengolahannya Bu. Kemudian juga dalam memilih jenis makanan yang hewani, jangan kita pilih yang mengandung lemak. Kalau
seperti ayam itu kulitnya kita buang. Kemudian yang daging-daging berlemak juga kita buang, kita batasi. Nah, untuk yang darah tinggi juga yang tadi Bu, yang paling ujung Ibu ingat nggak yang tadi GGL? Apa tadi Bu GGL? Gula darah lemak. Kalau gula batasi berapa sendok? 4 sendok. Kemudian garam satu apa nih? 1 sendok makan. 1 sendok teh. Kalau minyaknya lemak 5. Iya benar Bu. Nah buat Ibu Mama Aika tadi itu Bu yang perlu diperhatikan. Jadi gula garam itu lemak dibatasi dalam mengolah makanannya, jangan yang bersantan, jangan yang digoreng. Kemudian tanpa kita sadari juga itu makanan yang seperti ciki-cikian itu ternyata mengandung tinggi garam. Nah, anak-anak sekarang suka banget, ya suka sekali jajan. Tapi kalau sudah dewasa mungkin ciki-cikian enggak, tapi diganti dengan yang Crickets yang dibeli di hipermart. Itu ternyata tinggi garam. Itu untuk penderita darah tinggi harus dihindari. Cemilan-cemilan itu, KFC juga itu. Kemudian yang makanan yang diawetkan kayak asinan-asinan, sarden, ikan sarden itu kalau yang sudah diawetkan itu tinggi yang namanya zat natrium yang harus dihindari oleh penderita darah tinggi. Oke, baik Bu. Ini jamnya kita mau isoman. Masih ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Cukup ya. Oke, baik. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.